Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Aisyah, NIM 1903 dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan bab 2 yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2 terkait dengan etika dan standar profesi audit internal. Adapun anggota dari kelompok 6, yang pertama ada Risma Oktavianti, yang kedua ada saya sendiri Umi Aisyah, yang ketiga ada Indah Enggar, yang keempat ada Diki Rega, dan yang terakhir ada Ajeng Monika. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Monika Rizky dengan NIM 1903101046. Saya di sini akan menjelaskan mengenai etika dan standar profesi audit internal. Sebagai sebuah asosiasi profesi yang menaungi para audit internal secara profesional, IIA perlu menyusun kode etik dan standar profesi dalam rangka memberikan keyakinan dan jaminan integritas yang tinggi bagi perusahaan atau lembaga. Nah, untuk itu dalam bab ini kita akan membahas mengenai kode etik dan standar profesi yang sudah dikeluarkan oleh IIA dan berlaku mulai tahun 2013. Selanjutnya, mengenai sebuah etika, auditor internal itu perlu memelihara standar perilaku yang tinggi dan mengembangkan budaya etik di dalam profesi audit internal. IIA memiliki kode etik yang diterapkan oleh satuan kerja audit internal maupun oleh auditor yang telah memiliki sertifikasi di bidang auditor internal. Kode etik tersebut merupakan definisi audit internal yang mencakup dua komponen penting, yaitu yang pertama ada prinsip-prinsip relevan terhadap profesi dan praktik audit internal. Yang kedua ada peraturan pelaksanaan yang menjelaskan norma tingkah laku auditor internal yang diharapkan. Peraturan ini membantu menginterpretasikan prinsip-prinsip aplikasi praktik dan diharapkan dapat menjadi panduan pelaksanaan etika auditor internal. Yang selanjutnya ada pun tujuan dan daya guna dari kode etik ini. Tujuan kode etik ini untuk mengembangkan budaya etik di dalam profesi audit internal. Lalu apa gunanya? Dan kode etik ini diterapkan oleh individu maupun entitas yang menyediakan jasa audit internal. Pada IIA, yang dimaksudkan dengan auditor internal adalah anggota IIA tersebut, yaitu penerima sertifikasi profesional IIA seperti CIA, CGAP, CCSA, dan CFSA, dan kandidat penerima sertifikat tersebut. Penyimpangan auditor internal terhadap kode etik itu akan dievaluasi dan akan diproses melalui peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh IIA dan panduan administrasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan dari rekan saya. Itu tadi, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Aisyah, NIM 1903 Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip kode etik Institute of Internal Auditor. Auditor internal diharapkan dapat mengaplikasikan dan mempertahankan prinsip-prinsip berikut. Ada 4. Yang pertama ada integritas. Integritas auditor internal membangun kepercayaan dan memberikan dasar kepercayaan terhadap penilaian yang dilakukan. Dan yang kedua ada objektivitas. Auditor internal menunjukkan tingkat objektivitas profesional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Dan yang ketiga ada kerahasiaan. Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkap informasi tanpa otoritas yang sesuai, tanpa jaminan sah atau tuntutan profesional, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada kompetensi. Auditor internal menerapkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada jasa layanan audit internal. Selanjutnya adalah peraturan perilaku. Aturan pelaksanaannya ada 4. Yang pertama ada integritas. Auditor internal harus yang pertama menjalankan pekerjaan dengan jujur, tekun, dan bertanggung jawab.
Yang kedua, menaati hukum dan membuat pengungkapan yang disyaratkan oleh hukum maupun profesi. Dan yang ketiga, tidak dengan sengaja menjadi bagian dari aktivitas ilegal apapun atau terlibat dalam tindakan yang tidak terpuji. Yang keempat, menghormati dan memberikan kontribusi bagi tujuan yang sah dan etis bagi organisasi. Dan yang kedua ada objektivitas. Di sini auditor internal harus yang pertama tidak berpartisipasi dalam beberapa aktivitas atau hubungan yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian mereka. Yang kedua, tidak akan menerima apapun yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu keputusan profesional mereka. Yang ketiga, mengungkap semua fakta material yang diketahui. Jika tidak diungkapkan, dapat mengubah laporan aktivitas yang sedang diperiksa jika fakta tersebut tidak diungkap. Dan yang ketiga ada kerahasiaan. Auditor internal harus yang pertama berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh bagi tugas mereka. Dan yang kedua, tidak akan menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan yang sah dan etis bagi organisasi. Dan yang keempat ada kompetensi. Di sini auditor internal harus yang pertama menjalankan jasa jika auditor memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan. Yang kedua, menjalankan jasa audit internal sesuai dengan standar praktik profesional audit internal. Dan yang ketiga, meningkatkan keahlian maupun efektivitas serta kualitas jasa audit secara terus-menerus. Itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diki Rega Aditya Pratama, NIM 41, akan menjelaskan mengenai standar profesi audit internal. Nah, di sini The International Internal Audit Standard Board atau yang biasa disingkat dengan IIASB telah merilis revisi standar baru yang efektif diberlakukan mulai Januari tahun 2023. Nah, dengan diterbitkannya standar tersebut berarti baik auditor internal maupun SKAI wajib mematuhi standar-standar terkait dengan integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi profesional. Nah, dalam standar profesi audit internal tersebut terdapat standar atribut. Adapun tujuan, wewenang, dan tanggung jawab aktivitas audit internal harus dinyatakan secara formal di dalam piagam audit internal secara konsisten pada definisi audit internal, kode etik, dan standar. Nah, pada suatu saat, Kepala SKAI secara berkala akan melakukan review terhadap piagam audit internal dan menyampaikannya kepada manajemen senior dan dewan untuk mendapatkan persetujuan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai standar independensi dan efektivitas. Nah, pada standar ini aktivitas audit internal harus independen. Audit internal pada standar ini harus objektif dalam menjalankan pekerjaannya. Sekian penjelasan dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Oktavianti, NIM 1903101002. Di sini akan sedikit membahas mengenai standar atribut yang selanjutnya yaitu keahlian dan kehati-hatian profesional, di mana dalam hal ini penugasan harus dilakukan dengan keahlian dan kecermatan profesional, di mana auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab. Aktivitas audit internal secara kolektif harus memiliki atau mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya adalah istilah yang merujuk pada keahlian profesional auditor internal yang diperlukan secara efektif melaksanakan tanggung jawab secara profesional. Auditor internal didorong untuk menunjukkan keahlian mereka dengan mendapatkan sertifikasi dan kualifikasi profesional yang sesuai seperti gelar CIA dan gelar lainnya yang diberikan oleh IIA dan organisasi profesional lainnya yang sesuai. Selanjutnya yaitu jaminan kualitas dan program pengembangan.
di mana Kepala SKAI harus mengembangkan dan mempertahankan program jaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup semua aspek aktivitas audit internal. Dalam suatu program jaminan dan peningkatan kualitas dirancang untuk memungkinkan suatu evaluasi kesesuaian aktivitas audit internal terhadap definisi audit internal dan standar, serta evaluasi apakah auditor internal telah menerapkan kode etik. Program ini juga menilai efisiensi dan efektivitas audit internal dan mengidentifikasi peluang-peluang untuk peningkatan. Dalam jaminan kualitas dan program pengembangan terdapat beberapa jenis, yaitu persyaratan program jaminan dan peningkatan kualitas. Dalam hal ini program jaminan dan peningkatan kualitas harus mencakup penilaian internal dan eksternal. Yang kedua yaitu penilaian internal. Penilaian internal ini harus mencakup hal-hal seperti pemantauan kinerja aktivitas audit internal secara berkelanjutan dan review berkala yang dilakukan melalui penilaian diri sendiri atau oleh pihak lain dalam organisasi yang memiliki pengetahuan memadai tentang praktik audit internal. Mengenai penilaian eksternal. Penilaian eksternal harus dilakukan setidaknya 5 tahun sekali oleh peninjau atau tim peninjau independen dengan kualifikasi tertentu dari luar organisasi. Kepala SKAI harus membicarakan dengan Dewan mengenai kebutuhan untuk penilaian eksternal yang frekuensinya lebih sering dan kualifikasi dan independensi peninjau atau tim peninjau eksternal, termasuk potensi konflik kepentingan yang ada. Penilaian eksternal ini bisa berbentuk penilaian eksternal penuh atau penilaian sendiri dengan validasi eksternal yang independen. Kualifikasi peninjau atau tim penilai yaitu mampu mendemonstrasikan kompetensi pada 2 bidang, yaitu praktik profesional audit internal dan proses penilaian eksternal. Kompetensi dapat ditunjukkan melalui gabungan pengalaman dan pembelajaran teoritis. Pengalaman yang diperoleh dalam organisasi dengan ukuran yang sama, kompleksitas sektor atau industri, dan masalah teknis lebih berharga dari pengalaman kurang relevan. Dalam kasus tim penilai, tidak semua anggota tim perlu memiliki semua kompetensi. Kepala SKAI yang menggunakan pertimbangan profesional ketika menilai apakah tim penilai menunjukkan kompetensi yang memadai untuk memenuhi syarat. Penilai atau penilaian tim independen tidak mempunyai konflik kepentingan yang jelas dan tidak menjadi bagian dari atau di bawah kendali aktivitas audit internal yang dimiliki organisasi. Untuk yang selanjutnya yaitu pelaporan program jaminan dan peningkatan kualitas. Dalam hal ini, Kepala SKAI harus menyampaikan hasil program jaminan dan peningkatan kualitas kepada manajemen senior dan dewan. Kemudian penggunaan pernyataan standar internasional untuk praktik profesional audit internal. Kepala SKAI diperbolehkan menyatakan bahwa aktivitas audit internal telah sesuai dengan SIPPAI hanya jika pernyataan ini didukung hasil penilaian program jaminan dan peningkatan kualitas. Kemudian pengungkapan ketidakpatuhan. Ketika terdapat ketidakpatuhan dengan definisi audit internal, kode etik atau standar yang mempengaruhi lingkup atau pelaksanaan aktivitas audit internal secara signifikan, maka Kepala SKAI harus mengungkapkan ketidakpatuhan dan dampaknya kepada manajemen senior dan dewan. Selanjutnya yaitu standar kinerja. Dalam standar kinerja ini terdapat pembagian beberapa hal. Yang pertama yaitu pengelolaan fungsi audit internal. Kepala SKAI harus mengatur aktivitas audit internal secara efektif untuk memastikan bahwa aktivitas fungsi audit internal memberi nilai tambah bagi organisasi. Aktivitas audit internal dikelola secara efektif apabila hasil penugasan aktivitas audit internal telah mencapai tujuan dan tanggung jawab yang ada dalam piagam audit internal. Aktivitas audit internal sesuai dengan definisi audit internal, kode etik, dan standar. Pihak yang merupakan bagian dari aktivitas audit internal menunjukkan kesesuaian dengan kode etik dan standar.
Kemudian perencanaan. Dalam hal ini Kepala SKAI harus menetapkan rencana berbasis risiko untuk menetapkan prioritas aktivitas audit internal konsisten dengan organisasi. Kepala SKAI bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana berbasis risiko. Kepala SKAI mempertimbangkan kerangka kerja manajemen risiko organisasi termasuk dengan menggunakan minat risiko yang ditetapkan oleh manajemen untuk berbagai kegiatan atau bagian dari organisasi. Jika kerangka kerja manajemen risiko tidak tersedia, maka Kepala SKAI dapat menggunakan penilaian risiko sendiri setelah berkonsultasi dengan manajemen senior dan dewan. Yang selanjutnya, lingkup pekerjaan, di mana aktivitas audit internal harus mengevaluasi dan memberikan kontribusi bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin. Aktivitas audit internal harus mengevaluasi dan membuat rekomendasi yang tepat untuk memperbaiki proses tata kelola dalam pencapaian tujuan seperti mempromosikan etika dan nilai-nilai yang pantas dalam organisasi, memastikan manajemen dan akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif, mengkomunikasikan informasi risiko dan pengendalian kepada bidang-bidang yang sesuai dalam organisasi, mengkoordinasikan kegiatan dan mengkomunikasikan informasi di antara dewan, auditor internal dan eksternal, serta manajemen. Aktivitas audit internal harus mengevaluasi desain implementasi dan efektivitas tujuan, program, dan kegiatan organisasi yang berkaitan dengan etika. Aktivitas audit internal harus menilai apakah tata kelola teknologi informasi organisasi memperkuat dan mendukung strategi dan objektivitas. Aktivitas audit juga harus mengevaluasi efektivitas dan kontribusi bagi perbaikan proses manajemen risiko. Perencanaan penugasan. Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan perencanaan untuk setiap penugasan yang mencakup tujuan, ruang lingkup waktu, dan alokasi sumber daya. Dalam merencanakan penugasan, auditor internal harus mempertimbangkan tujuan aktivitas yang sedang diperiksa dan dengan sarana yang digunakan untuk mengandalkan kinerjanya. Kemudian risiko yang signifikan terhadap aktivitas, tujuan, sumber daya, dan operasi yang diperiksa, serta pengendalian yang diperlukan untuk menekan dampak risiko ke tingkat yang dapat diterima. Kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko serta pengendalian dan aktivitas yang diperiksa dibandingkan dengan kerangka kerja pengendalian yang relevan. Peluang yang signifikan untuk membuat perbaikan dalam proses manajemen risiko dan aktivitas pengendalian yang diperiksa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang berikutnya ada pelaksanaan penugasan, di mana di dalam pelaksanaan penugasan ini auditor internal harus mencakup beberapa aspek, yaitu seperti mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mendukung tercapainya tujuan dari penugasan tersebut. Yang pertama ada mengidentifikasi informasi, di mana kegiatan ini seorang auditor harus bisa mengidentifikasi informasi yang memadai, dapat diandalkan, relevan, dan berguna untuk mencapai dari tujuan penugasan tersebut. Nah, yang berikutnya ada analisis dan evaluasi. Di dalam analisis dan evaluasi ini, auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasannya itu sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi dari informasi yang telah didapatkan. Yang berikutnya ada pendokumentasian informasi, di mana auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relevan untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan yang telah dianalisis tadi. Yang terakhir ada penugasan supervisi. Maksudnya setiap penugasan itu harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan tujuan tercapai dan terjaminnya kualitas atau kemampuan staf itu bisa berkembang. Nah, sejauh mana supervisi diperlukan akan tergantung pada kemampuan dan pengalaman auditor internal dalam kompleksitas penugasan tersebut.
Saya akan mencoba menjelaskan mengenai komunikasi hasil penugasan, di mana auditor internal ini harus mengkomunikasikan hasil dari penugasannya tersebut. Yang pertama ada kriteria untuk mengkomunikasikan hasil, di mana komunikasi harus mencakup tujuan dan ruang lingkup penugasan serta kesimpulan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut yang sesuai. Oke, yang selanjutnya yaitu komunikasi yang akurat itu terbebas dari kesalahan dan distorsi serta dengan kokoh berdasarkan pada fakta-fakta. Nah, komunikasi yang objektif adalah adil, tidak memihak, dan tidak bias. Jadi merupakan hasil pikiran yang adil serta penilaian seimbang dari semua fakta dan keadaan itu relevan, tidak dibuat-buat. Nah, komunikasi yang ringkas adalah langsung dan menghindari elaborasi yang tidak perlu, rincian yang berlebihan dan sesuatu yang berlebihan yang tidak penting di dalam penugasan tersebut. Jadi untuk komunikasi yang lengkap itu tidak kehilangan hal-hal penting, relevan, serta observasi itu bisa mendukung rekomendasi dan kesimpulan. Dan komunikasi yang tepat yaitu kesempatan pertama dan pada kondisi yang tepat. Yang ini tergantung pada pentingnya masalah agar memungkinkan manajemen untuk mengambil tindakan secara cepat dan tepat. Yang berikutnya ada kesalahan dan kelalaian. Jika terjadi komunikasi final mengandung kesalahan atau kelalaian yang signifikan, seorang kepala SKAI harus menyampaikan informasi yang telah dikoreksi kepada semua pihak yang menerima komunikasi di awal. Yang berikutnya ada penggunaan sesuai dengan SIPPAI, di mana auditor internal ini diperbolehkan melaporkan penugasan mereka di mana telah dilaksanakan sesuai penugasan dengan SIPPAI. Nah, hanya bila hasil program jabatan kualitas dan peningkatan mendukung pernyataan tersebut. Lalu ada pengungkapan ketidakpatuhan, di mana ketika terdapat ketidakpatuhan terhadap definisi audit internal, kode etik, dan standar yang berdampak pada suatu penugasan tertentu, dalam komunikasi ini hasil penugasan harus diungkapkan. Yang pertama, prinsip atau peraturan perilaku kode etik atau standar yang kepatuhannya itu secara penuh tidak tercapai kan. Nah, alasan ketidakpatuhannya juga harus diungkapkan. Terus terdapat dampak ketidakpatuhan terdapat penugasan dan komunikasi hasil penugasan itu juga harus diungkapkan. Lalu diseminasi hasil. Seorang kepala SKAI harus menyampaikan hasil dari penugasan kepada pihak-pihak yang tepat, di mana ditunjuk untuk meninjau dan menyetujui komunikasi final sebelum penerbitan serta memutuskan kepada siapa sih dan bagaimana komunikasi tersebut disampaikan. Lalu ada opini keseluruhan. Ketika opini keseluruhan dikeluarkan, harus memperhatikan ekspektasi manajemen senior, dewan, dan stakeholder lainnya, dan harus didukung oleh informasi yang cukup, dapat diandalkan, relevan, dan berguna dalam penugasan. Komunikasi akan mengidentifikasi yang pertama ruang lingkup termasuk jangka waktu yang berkaitan. Yang kedua ada pembatasan lingkup, proyek-proyek penugasan yang mendasari opini termasuk hasil kinerja asuransi pihak lain yang diacu. Lalu ada kerangka manajemen risiko dan pengendalian serta kriteria lain yang digunakan sebagai dasar opini keseluruhan. Keseluruhan juga dapat penilaian atau kesimpulan yang dicapai. Alasan-alasan bila opini keseluruhan bersifat unfavorable itu juga dapat diidentifikasi melalui komunikasi. Pantauan tindak lanjut, di mana seorang kepala SKAI harus menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil dari penugasan yang telah dikomunikasikan kepada pihak manajemen. Nah, yang pertama, kepala SKAI itu harus menetapkan proses tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa tindakan manajemen telah diimplementasikan secara efektif atau bahwa manajemen senior telah menerima resiko untuk tidak mengambil tindakan. Yang kedua ada aktivitas audit ini
harus memantau di posisi hasil penugasan konsultasi sesuai dengan yang telah disepakati klien. Dan ada pula resolusi penerimaan risiko oleh manajemen, di mana jika kepala SKAI menyimpulkan bahwa manajemen telah menerima tingkat risiko yang mungkin menurut kepala SKAI tidak dapat diterima oleh organisasi, kepala SKAI ini harus mendiskusikan masalah ini dengan manajemen senior. Dan jika kepala SKAI ini menyimpulkan bahwa masalah tersebut tidak tercapai resolusi, maka harus mengomunikasikan hal tersebut dengan kepala dewan. Jadi identifikasi risiko yang diterima oleh manajemen dapat diobservasi melalui penugasan asuransi atau konsultasi. Nah, pemantauan kemajuan tindakan yang diambil oleh manajemen sebagai akibat keterlibatan sebelumnya atau cara lain, hal ini bukan tanggung jawab kepala SKAI untuk mengatasi risiko. Kita mencapai bab terakhir di mana ada perkembangan di Indonesia. Di Indonesia, SPAI telah diterbitkan secara bersama-sama oleh Profesi Audit Internal yang terdiri atas IIE Indonesia Chapter, lalu ada Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Internal BUMN dan BUMD atau bisa disingkat dengan FKSPI, BUMN, BUMD, Yayasan Pendidikan Internal Audit atau YPEA, lalu ada Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor atau DSQIA, dan Perhimpunan Auditor Internal Indonesia atau PAII, yang dimana disajikan sebagai pedoman bagi auditor internal dalam melaksanakan kegiatannya. Standar ini diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2005 dan telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei tahun 2004. Kesimpulannya, tujuan kode etik ini adalah untuk mengembangkan budaya etik dalam profesi audit internal dan diharapkan dapat mengaplikasikan dan mempertahankan prinsip-prinsip yaitu integritas, objektivitas, dan kerahasiaan dan kompetensinya. Nah, diharapkan dari adanya SPAI ini bisa menjadi pedoman bagi para audit-audit di luar sana. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.